صل على محمد يا رب وفي كل موضع اللهم صل على محمد يا رب نهدم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين إلهي تابع النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بكينا أدركنا بعد عفوك والعوافي وهون كل مغلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قبل فينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنتنا قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آمن وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار غير تحية حبيب يغرب تهيأت الأخبار بواسم مداه حبيب تجلى للقلوب مغضبا فضلوا بالشكر وفي حسنه داو ملك عوى كل القلوب لحسنه فرح القلب بباب إسراء رضيت به مولا على كل علة فكل باب تردني وإياه يسيل لترى وترى يسدني وأنا راض بالذي ويغفر فلولاه مضرب العوالي متيم ولست عذبا قصف المدامع ولولاه محل الحدث لهاجس ولست انشق الأشق يوما أزمه صلاة وتسليم على خير المرسلين محمد الدمين أسلوب عهده الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Shalawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhal hadirin, saudara-saudaraku semua, hafizakumullah jami'an. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian kita pada malam hari ini. Di penghujung sudah alhamdulillah
ujian hidup itu nikmat. Ujian hidup itu nikmat. Jadi ketika kita hidup masih dinamakan hidup, itu pasti ada yang namanya ujian. Apa bedanya ujian atau cobaan dengan azab? Azab yang didulukan di dunia. Jadi untuk melihat apakah ini ujian atau azab, tolak. Jadi dilihat dari yang sekarang kita lakukan. Kalau seseorang ini tetap iman Islam, kemudian dia tetap melaksanakan apa yang telah diwajibkan, ketika dia terkena satu masalah atau penyakit atau gangguan atau apapun itu, maka itu disebut ujian. Jadi ketika memang seseorang ini dalam hidupnya jauh dari Allah, bahkan maksiat kepada Allah, ketika dia terkena masalah, gangguan, penyakit, yaitu ada atau tolak yang didulukan. Kemudian sebagai ngaji rasa kita ini, bagaimana kita mengaji dan mengkaji rasa yang ada di dalam hati, pikiran, perasaan kita. Di bab penutup ini kita memahami dan memaknai semua itu. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, termasuk ujian hidup ini nikmat. Kalau yang sudah sering kita dengar adalah ketika mendapatkan kenikmatan kita bersyukur, kan begitu. Ketika kita diberikan ujian maka kita bersabar. Ketika nikmat kita bersyukur. Ketika ada ujian bersabar. Tapi di penutup ini kita diminta untuk belajar bagaimana ujian itu kita tetap bersyukur. Luar biasa. Kasih masalah, ujian, cobaan, penyakit, gangguan, tapi menganggap itu nikmat dan tetap bersyukur. Ini luar biasa. Terakhir misalnya penutup, keren ini. Penutup ya. Padahal rata-rata di antara kita ketika diberikan masalah, gangguan, penyakit, ya mengeluh. Jangankan bersyukur, sabar ini buat-buat. Sabar saja buat-buat. Nah, di sini lebih tinggi lagi. Ketika kita mendapatkan ujian, kemudian kita bisa bersabar, itu sudah bagus, sudah ranking yang bagus itu. Tapi ketika diberikan ujian bisa bersyukur, ya ini dapat top lagi. Top. Ujian itu nikmat yang tidak ternilai harganya. Banyak sesuatu yang indah yang akan engkau dapatkan dari balik ujian itu. Jadi ketika kita hidup, kemudian kita diberikan banyak ujian macam-macam, ya. Ini adalah sesuatu yang indah dan tidak ternilai harganya. Banyak yang akan engkau dapatkan dari balik ujian itu ini. Itu bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau hanya menjalani saja kemudian tidak berpikir, ya itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Maka di sini disebut dengan hikmah. Ya, hikmah. Jika
kalaupun mendapatkan ilmu namanya ilmu hikmah ya. Tapi hikmah dari ujian yang diberikan Allah pada kita. Benih ilmu hikmah benih ilmu hikmah yang tenaga dalam itu bukan. Ini hikmah dari dibalik ujian itu. Makanya saya selalu bilang ilmu saya itu dua. Ustaz Hasan, ilmu saya itu dua. Boleh diikuti. Satu, niteni. Yang kedua, niru. Satu, niteni. Yang kedua, niru. Satu, niteni. Jadi ketika dalam kehidupan atau apapun yang terjadi itu kita lihat, dititeni, diteliti, diobservasi, dipikir ya. Itu istilahnya bahasa lain namanya tajribah, dilihat nah, itu namanya niteni. Kalau sudah mendapatkan hasil dari niteni itu maka kemudian niru, ditiru. Oh, kalau orang baik itu begini. Ya sudah kita niru kebaikan. Itu loh, niru. Dititeni, oh itu kalau berbuat gini ternyata jelek. Ya jangan ditiru. Makanya tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Ketika kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita jalani selama itu ini, insya Allah nanti akan mendapatkan hikmah sehingga kita akan menjadi orang yang arif, yang bijaksana. Dengan ujian itu Allah hapus dosa hamba. Dengan ujian itu Allah angkat derajat hamba. Dengan ujian itu Allah sembuhkan penyakit hamba. Dengan ujian itu Allah mudahkan rezeki hamba. Dengan ujian itu Allah hindarkan bencana pada hamba. Di ujian-ujian hidup yang selama ini masuk ke dalam diri kita apapun itu, nah, makanya coba muhasabah itu mengintrospeksi diri sendiri, menilai diri sendiri. Oke. Kita menghisap diri kita sendiri nanti sebelum dihisap oleh Allah. Nah, coba sekarang umur berapa? Umurmu berapa? Umpamanya umur 30 tahun. Jadi selama 30 tahun itu apa yang dilakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Lebih banyak baiknya atau buruknya? Lebih banyak malesnya atau rajinnya? Lebih banyak taatnya atau maksiatnya? Umur berapa Mas Hasan? Mas Hasan umur berapa? 27. Banyak baiknya atau jeleknya? Selama hidup ini tergantung mati. Yang malaikat memanage yang mencatat amal baik. Masa tutu. Kita. Makanya mondok. Aduh bu. Ya, makanya mondok kurang awakmu ya. Mondok meneng ya. Aku udah bilang sama aku tidak mau mondok. Apa aku bilang? Kamu mondok. Ya udah apa nih generis? Yo. Ya sejud. Ya. Wes bener lah. Makanya umur
umure itu. Pergantian gelap dan terang adalah nikmat. Pergantian gelap dan terang adalah nikmat. Jadi ada siang, ada malam, ada miskin, ada kaya. Jadi pergantian tangis dan tawa, rahmat, kaya dan miskin berkah, suka dan duka adalah karunia. Ya ngono kuwi. Namanya hidup itu ada seperti itu. Nah, terus tawa, terus nangis, terus nangis terus. Ya. Mantap. Ya. Menangis terus. Terus sekali-kali guyu, iki rahmat. Sekali-kali gelap terang, itu loh. Untuk sembunyi. Nol. Ojo kenceng terus. Sekali-kali kenceng, sekali-kali kendor, santai ngono. Kalau santai, nah. Hanya orang sakit yang bisa menghargai nikmat sehat. Hanya orang lapar yang bisa menghargai makanan. Hanya orang miskin yang bisa menghargai nikmat kaya. Hanya orang duka yang tahu betapa besarnya nilai suka. Hanya orang yang bertafakur, yang mau berpikir, yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Maka kita harus bagaimana bisa kita pintar-pintar bertafakur, kita mikir selama hidup ini ngapain saja gitu. Nah, ketika sudah berpikir seperti itu, sudah introspeksi, ya ke depannya, nah, kita tidak tahu sisa hidupnya. Ya, Mas Hasan kurang berapa tahun lagi sisa hidupnya? Tidak tahu. Iswanto? Tidak tahu. Ya. Karena tidak tahu itu, ya, maka seterusnya bagaimana kita bisa berbuat baik. Allah tidak memanjakan para nabi dan rasulnya. Allah turunkan banyak ujian kepada para kekasihnya agar mereka menjadi orang yang kuat dan orang yang besar. Nabi dan rasulnya, ya, ini orang yang dikasihi oleh Allah. Itu pun diberikan banyak ujian oleh Allah. Bukan karena tidak sayang, tapi agar, ya, para nabi dan rasul ini menjadi orang kuat dan orang yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fokus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan ayahandanya, ya, Abdullah, ya, Sayyidina Abdullah meninggal. Rasulullah masih kanak-kanak, ibundanya Siti Aminah meninggal. Kemudian beliau ikut pamannya juga meninggal. Di harga mahal yang harus dibayar untuk menjadi nabi besar. Ya. Kau tidak usah bersedih. Lah, kau tidak usah bersedih bila sekarang sedang diuji. Nah, ini diuji 10 tahun, kurang price. Wes ya, cukup ya. Wes waya ya, tambah sebulan kasih ya. Sakoni boleh ya. Wes wayahe, tidak usah bersedih. Kabeh wong bakal ninggal. Kulo nafsin dha'iqatul maut. Ngono lho. Kabeh wong bakal ninggal. Ngono lho. Mbok sampean sik mbok aku sing keri ya, ro. Gitu. Mbok sampean sik mbok aku sing keri. Enak. Tidak usah, kok bakal ketemu, guys. Ya, kuncinya apa?
ya kita harus berbuat baik. Nah, kita harus berbuat baik, harus ibadah. Yang ibadah itu ya artinya apa yang diperintahkan Allah kita lakukan. Ya rasa, ya gak usah kenceng-kenceng ngono ya. Santai lah. Gak usah harus ini harus ini. Menikmati, bukan menjadi beban. Lah jadi beban, jeglek. Nah, ya ini, ya Mas Hasan. Sudah beban diikuti saja. Kau tidak usah bersedih. Bila sekarang sedang diuji, kau tidak perlu berprasangka buruk kepada Allah. Bila diuji, kau tidak perlu marah pada Allah bila diuji. Mestinya engkau bersyukur karena akan menjadi orang besar. Kalau mau jadi orang gede artinya lo tahun isi ono bilang 20 tahun. Tunggu. Duduk toh, nyantok. Jadi jangan bersedih. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa atas pertolongan Allah. Kita harus selalu husnudzon billah, harus bisa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Bukan sebaliknya ini, bukan sebaliknya. Berprasangka buruk pada Allah. Suhudzon billah tidak boleh. Itu. Nah. Islam akan tetap Islam. Masa Islam akan tetap Islam. Karena bagaimanapun Islam akan tetap Islam akan tetap jaya. Tidak usah takut. Kita cukup menjalani apa yang sudah diperintahkan. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman biro. Rukun iman biro. Ada berapa? Berapa rukun iman? Oh, rukun iman ada berapa? 5 dan 6. Ya, sing iman biro. Yang Rukun iman. Iman ada berapa? Iya, ada Ya, berapa? Hah? Rukun iman. Loh, mak tahu. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Iman kepada Allah. Iya, terus. Kepada malaikat. Terus Iman kepada malaikat. Kepada Nabi. Terus iman kepada Nabi. Nabi apa? Sudah Nabi. Nabi bahwa apa? Oh, kita. Kita. Ini nggak tahu yang Allah. kita. Terus iya, iman kepada kitab Allah. Terus iman kepada Hari kiamat. hari akhir. Terus Nah, satu lagi, iman kepada pondok. oh, Ada nah, pondok iman ada banyak oleh sampean di sini. Pulang lagi. Yang rukun Islam ada Yang Islam ada 5. satu, Ada 2. membaca 2 syahadat. Coba gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Coba syahadat. Ya, entah. Oh, ayo asyhadu. Asyhadu, kita Islam nih kowe iki. Asyhadu, ayo diikuti. Asyhadu alla ilaha illallah. Suduranan ta? Wa asyhadu, ikuti wa asyhadu. Masih ora ono suarane lah, mangap-mangap. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wis Islam wae. Ya. 1, 2,
kedua kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Sholat ini nomor loro. Makanya santai. Iya wajib. Yang santai, tak usah kenceng gelu lah. Betulnya sholat. Yang tiga, syahadat, sholat, terus bayar zakat. Terus tuh, tiga zakat. Empat puasa. Terus lima di bulan Ramadan. Bulan. Sampai tahun Ramadan. ya lima bagi yang mampu. Pintar kamu. Ya Ustaz Hasan Basri ya. Gak rugi mondoknya mungkin. Nggak ngerti ya rugi. Saudara-saudaraku, sudahkah kita demikian? Sudahkah kita bersyukur atas ujian yang diberikan Allah kepada kita? Memang berat. Itu yang juga selalu saya sampaikan ketika menerapi orang. Memang berat, memang sulit. Wangel. Disalahi wong kok bersyukur, ditipu wong kok bersyukur. Wangel. Disakiti orang kok bersyukur. Mau iso bales kan? Iso bales. Padahal bales itu juga tidak akan membuat kita jadi lebih baik. Memang sulit, setidaknya jangan berburuk sangka kepada Allah. Apa yang telah terjadi pada diri kita adalah yang terbaik dari Allah. Tugas kita adalah menjalani dengan selalu berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah derajat kita akan ditinggikan, diberikan cintanya kepada kita. Itu makanya disampaikan itu umpama yang mal miskola zarabil khairai ya wa man ya'mal miskola zarabil syarrai ya. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Begitu pula kejelekan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Sudah ada yang nyatet namanya malaikat. Siapa yang nyatet malaikat? Amal baik sama amal buruk. Malaikat siapa? Yang nyatet? Oke. Ya. Malaikat Allah. Kita jalani saja. Semoga kita semua termasuk hamba yang pandai bersyukur. Ujian hidup nikmat kita jalani, syukuri ikhlas lillahi ta'ala. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Wailahi haji taufiqul hakim. Wailahi haji Muhammad bin Dawli Muslim. Wailahi haji Ahmad Yasin Asmoni. Wailahi haji Misbah Mustafa. Wailahi Syekh Muhammad Nawawi. Wawarihim wa sulihim wa burahim wa jadihim. Amin ya Rabbil Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok duduk kalau ada orang ngaji. Setelah mau di hutan. Sininya. Kemarin kan bukan Allah. Sekarang sini. Luka itu dilukai dulu. Enggak. Iya, bukan dilukai, dikasih jalan. Kotorannya dia. Kalau dilukai jangan.